was a great opener for Indonesia. And this is the first goal of Indonesia in World Cup. Dimanapun kamu berada, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Karena senang banget hari ini Firda Brilianti bakal menemani kamu untuk ada di dalam program luar biasa, yaitu JNE Untold Story, JNE Punya Cerita. Di sini nanti Firda bakal nemenin kamu untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita inspiratif bersama dengan sesosok satria JNE dengan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa inspiratif. Tapi sebelum itu teman-teman JNE, Firda mau ingetin dulu nih, ayo cepet daftar sebagai member JLC. Karena kalau kamu daftar sekarang, kamu bakalan dapat poin 10 poin seharga Rp300.000. Nah nanti kalau poin ini dikumpulkan, kamu bisa tuh untuk menukarkan poinmu tadi dengan produk elektronik, voucher belanja, bahkan juga tiket liburan. Makanya cepetan daftar ya Besti, jadi member JLC. Nah sekarang Firda mau kasih spill sama kamu dulu tentang narasumber kita, sesosok satria JNE yang akan berbagi pengalaman atau cerita inspiratifnya ini. Beliau ini adalah seorang satria JNE yang merupakan seorang penyandang disabilitas tapi berprestasi. Banyak banget pengalaman-pengalaman inspiratifnya yang bisa dibagikan kepada kamu karena dia juga merupakan seorang anggota dari Perkumpulan Sepak Bola Amputi Surabaya. Tanpa berlama-lama, udah deh, ayo langsung aja kita sambut ini dia, Mas Rilus. Halo Mas Rilus. Monggo silakan duduk. Mantap. Apa kabar Mas Rilus? Kabarnya baik Mbak. Sehat ya? Sehat. Wah, ini senang banget ya teman-teman JNE sudah melihat narasumber Firda di sini, ada Mas Rilus. Mas Rilus, Firda mau tanya yang awal banget dulu. Ini netizen sering tanya, gimana sih sebenarnya awal mula Mas Rilus join ke JNE Surabaya? Soalnya katanya bukan asli Surabaya kan ya? Ya betul. Awalnya itu saya bergabung di Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya. Karena di Surabaya ada lowongan kerja untuk teman-teman disabilitas, yaitu dari JNE Surabaya. Membuka peluang untuk teman-teman yang bisa bekerja sesuai karirnya. Terus saya daftar di JNE Surabaya. Setelah itu dipanggil langsung interview terus kerja. Gitu. Oke, itu tahun berapa, bulan berapa itu Mas? Tahun 2023 bulan 10 kemarin. Oh, masih baru Ya, ternyata betul. ya. Ini tadi dari mana Mas Rilus? Dari Nusa Tenggara Timur. Oke, jauh ini, Marga Timur ini teman-teman JNE. Berarti awalnya datang ke sini tuh sebagai atlet gitu ya? Atlet, ya, betul. Oke. Nah sekarang Firda mau tanyanya, kalau sebagai satria JNE nih ya, sebagai kurir kan udah diterima tuh di JNE. Sehari berapa paket Mas biasanya nganter? Biasanya itu sesuai target sih. Kalau aku targetnya 85, jadi kadang lebih, kadang kurang. Ini 85 setiap hari, Senin sampai hari apa? Setiap hari setiap hari kerja itu udah targetnya sehari 85. 85 paket, berarti Senin sampai Sabtu gitu ya? Iya betul. Oke, minggunya libur. Oke, tapi ini se-Surabaya 85 paket? Iya betul. Plus minus lah ya? Sedangkan plus kalau minus. lebih berapa Mas? Bisa 100 lebih gitu. Wih, lumayan ini. Lumayan. Apalagi Surabaya panas kan ya. Ya ampun. Oke, Mas, tapi kalau selama nganter-nganter paket itu ada nggak cerita unik, cerita lucu gitu? Ada sih. Pernah itu kalau nganter paket kan sesuai rute gitu. Jadi kalau udah habis di perumahan ini bisa dipindah perumahan lain. Tapi kadang mungkin kecapean atau gimana, kadang udah kirim di satu rumah ya, di satu perumahan itu, kalau udah mau pindah
masih lupa lagi, ada satu paket lagi yang masih ada, jadi harus mutar lagi. Oh, kayak misalnya kan dari Juanda ke Waru, ke Tenggilis dulu, ternyata yang di baru masih ada gitu ya? Masih ada gitu. Lumayan ya, ini kan soalnya kan motornya Mas Rilus juga berbeda gitu? Iya betul, roda 3. Oh, nice. Tapi Mas, ini kan dengan pengalamannya Mas Rilus, ini sebenarnya apa sih yang bikin Mas Rilus semangat gitu? Apa motivasinya? Karena di sini JNE itu banyak yang udah tua, udah punya anak, istri anak, jadi masa saya harus kalah sama yang lebih tua. Walaupun fisik mereka beda dari saya, tapi saya belajar dari mereka itu semangatnya mereka lebih tinggi daripada saya. Wah, yo iki arek Surabaya. Walaupun endingnya bukan asli Surabaya ya, tapi kan karena di Surabaya jadi arek Surabaya, wani kayak gitu. Tapi Mas Firda juga kepo nih. Kalau tadi kan udah cerita soal yang kejadian lucu, pengalaman unik gitu ya. Tapi kalau yang paling diingat, yang paling berkesan selama jadi Satria JN ini apa? Pernah itu kan ngirim di salah satu customer di Surabaya. Terus sebenarnya yang seharusnya yang diterima itu sama ayahnya, cuman anaknya yang keluar. Terus datang langsung meluk aku, kan aku kaget, loh kok ini anaknya bisa datang meluk gini ya. Kamu siapa? Gitu terus langsung ayahnya keluar bilang, gak apa-apa Mas, emang anakku emang kayak gitu, jadi gak apa-apa. Ya udah aku bilang ya, langsung di ngasih paketnya itu ke ayahnya udah. Oh, berarti ini aslinya paketnya ayahnya tuh. Yang keluar anaknya duluan tapi. Tapi gimana Mas waktunya reaksinya dipeluk gitu? Hei, Anda siapa? Gitu enggak? Kaget sih. Anaknya kecil? Kecil, masih kecil. Oh, untung masih kecil. Jadi ada istilah nggak apa namanya juga anak-anak kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman JNE ini Firda juga mau kasih kamu fun fact kalau ternyata Mas Rilus ini adalah seorang konten kreator atau kreator konten di TikTok. Ini banyak yang FYP juga. Barangkali kamu pernah lihat kontennya Mas Rilus ini ketika nge-share kesehariannya sebagai seorang kurir JNE. Nama akunnya apa, Mas? Kurir disabilitas. Nah, itu bisa dicek. Tapi ini Firda mau tanya-tanya juga, Mas Rilus. Ini sebenarnya kok bisa kepikiran gitu loh ngonten, padahal juga tadi kan 85 paket sehari banyak. Gimana? Awalnya itu cuman iseng-iseng aja, cuman buat daripada nganggur, daripada gak ada waktu gitu lebih baik buat konten aja gitu. Kok makin lama-lama makin banyak viewersnya gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Wah, ini udah sering FYP belum? Sudah. Yang paling viral apa Mas videonya? Video waktu ngirim paket sih. Oh, ya pokoknya ngirim paket keseharian. Keseharian kan ngirim paket, jadi sambil buat konten. Jadi ada satu video yang lagi ngirim paket itu viral. Oke, kok bisa viral itu ya? Ini kayaknya harus di-spill itu tips and triknya. Ini kan karena Mas Rilus itu juga ngirimnya pakai sepeda roda roda 3 ya. Betul. Oh, makanya itu jadi unik banget. Tadi @kurir disabilitas. Ya, tapi teman JNE ternyata kalau kita cari Instagramnya Mas Rilus, ini beda ya, bukan yang keseharian sebagai kurir, tapi yang sebagai atlet. Betul. Nah, itu kenapa kok dibedain, Mas? Dibuat dua Instagram itu karena satunya untuk fokusnya ke bola, satunya fokus ke kurir. Oh, gitu. Personal brandingnya beda. Gini nih, ini Mas Rilus kayaknya tipe Gen Z banget yang tahu personal branding ya, multi peran, tahu platformnya kalau TikTok buat yang kurir. Betul. Kalau yang di Instagram buat sepak bola. Kurir juga ada. Oh ada, tapi dikit. Oh oke. Ini bisa di-spill juga nama akun Instagramnya apa Mas? Bisa Mas. Apa? Untuk Instagramnya itu ada dua, jadi satunya Rilusiko biasa, satunya kurir disabilitas. Oh oke. Emang nggak susah itu bikin dua akun? Kayak udah jadi selebgram nih teman JNE. Oke deh, ini nanti kita bakalan bahas lagi tentang Mas Rilus ya, bagaimana kesehariannya juga sebagai atlet sepak bola. Betul. Dari Perkumpulan Amputi Surabaya. Nah tapi sebelum kita beranjak ke topik berikutnya, Firda mau ingetin lagi buat kamu nih teman-teman JNE, yuk cepet daftar sebagai member dari JLC. Karena kalau kamu daftar sekarang, kamu auto dapat 10 poin seharga Rp300.000. Nah nanti kalau poin-poinnya sudah dikumpulkan, kamu bisa tuh nukerin poin-poin tadi dengan voucher belanja, produk elektronik, bahkan juga tiket liburan. Siapa sih yang nggak mau? Jadi cepet yuk daftar sebagai member JLC. Mas Rilus, ini Firda sama teman-teman JNE di rumah pada penasaran gimana skill sepak bolanya Mas Rilus. Bisa dicontohin di sini? Bisa dong. Di sini ya, beneran ya? Bisa. Mantap Jaya. Ini abis ini bolanya masuk. Yes.
Mas Rilus mainnya. Ini jadi bikin penasaran itu gimana latihannya karena kan harus bagi waktu ya antara jadi kurir, bikin konten sama latihan sepak bola. Kalau latihan sepak bola tuh gimana Mas? Kalau untuk sepak bola itu kan kerjanya kan full 6 hari. Jadi satu harinya itu buat latihan. Jadi latihannya itu kadang kalau pulang kerjanya malam bisa cari lapangan malam. Jadi itu biasanya kan libur gitu. Oh berarti hari Minggunya ya? Gitu. Jadi sorenya latihan juga gitu. Oh wow, ini latihannya di Surabaya, Sidoarjo di mana nih? Bisa di Surabaya, bisa di Sidoarjo, yang penting ada lapangan yang kosong. Oh gitu. Ini sama perkumpulan sepak bola amputi atau? Mandiri. Oh iya mandiri. Dari jam berapa sampai jam berapa Mas biasanya latihan? Biasanya kalau sore itu jam 3 udah mulai, habis setengah 5 lah udah selesai. Oh gitu. Tapi ini Firda juga penasaran, kalau sepak bola amputi itu emang durasinya berapa lama? Kalau kita tahunya kan kalau yang normal 90 menit gitu Kalau ya? untuk sepak bola ini 25 kali 25 sih. Oh gitu. Jadi latihannya juga lebih singkat ya? Iya, lebih singkat. Ini biasanya kalau latihan yang mandiri itu Mas lebih seringnya di Surabaya apa di Sidoarjo? Di Surabaya sih. Di Karena Surabaya? Sidoarjo belum hafal daerahnya. Oh gitu. Kalau Surabaya mah udah setiap hari ya. pakai motor setiap hari. Nah, terus kalau bagi waktu untuk yang ngonten sama berkurir ini? Nah, kalau untuk konten itu kalau paketnya sedikit aku bisa luangkan waktu untuk konten. Kalau kayak banyak kayak 100 lebih nggak bisa itu. Jadi harus kejar untuk bisa habis. Oh iya. Takutnya sampai malam gitu, takutnya gitu. Karena ditarget ya. Ditarget. Itu kalau ngonten Mas juga bikin editan videonya sendiri? Iya, buat sendiri. Gak ada yang bantuin? Nggak ada. Iya, di sini harus ada manajernya ini kayaknya Mas Rilus. Karena udah banyak kontennya FYP, biar makin FYP Mas. Nanti bikin a day in my life gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mas ya. Siap. Tapi Mas, aku juga mau tanya nih, kalau waktunya sebagai atlet sepak bola, ini berarti udah dari kecil kah? Dari kecil memang udah hobi bola sih. Oh, makanya tadi waktu ke Surabaya tuh sebagai atlet dulu ya. Iya, sebagai atlet. Nah, ini prestasi paling tinggi apa Mas? Kemarin ke Malaysia ngikut ke timnas. Oh, timnas Indonesia amputi? Iya. Oke, itu sebagai Bukan pemain, maksudnya udah jadi anggota timnas, itu udah paling tinggi sih. wow, ini kalau Firda lihat ya, ini profilnya adalah juara 1 Afterlife Challenge Cup Amputi Football atau ACAF 2023 di EV Arena Shah Alam Selangor, Malaysia. Betul. Bulan Juli ya Mas ya, Betul. 2023. Berarti sebagai pemain timnas sepak bola amputasi U23, ini Mas Rilus sudah berprestasi banget. Ini yang tertinggi ya? Paling tinggi itu. Kalau yang lokal? Itu pemain terbaik di Piala Bupati Jember. Oh, turnamen Piala Bupati Jember. Kapan itu Mas? Bulan Maret 2023 kemarin. Maret 2023, pemain terbaik Mas Rilus Siko sebagai MVP gitu ya, most valuable player. Tapi kalau dalam satu tim itu orangnya berapa sih? Untuk sepak bola ini ada 7. Oh 7, nggak 11 gitu ya? Nah, Oh. lapangannya juga kecil, itu lapangannya 60-40. 60 kali 40. Betul. Kalau sebagai timnas latihannya gimana Mas? Latihannya itu full dari pagi terus lanjut sore. Oh, wow. Katanya juga harus berstamina ya. Wah, ini pertandingan terdekat ada apa sih Mas? Ini untuk pertandingan terdekat ada event Piala Asia di India. Berarti sama timnas nih ya, nggak sama yang Surabaya ya? Nah, sama timnas. Di mana? Di India. Kapan itu? Itu dengar-dengarnya bulan November 2024 ini. Oke, itu kualifikasi untuk Piala Dunia kah? Betul. Piala Dunia 2026? 2026. Wah, berarti ini yang buat Piala Asia di mana nih acaranya? Di India. India aja. Ini udah mau berangkatnya kira-kira kapan? Katanya itu kemarin dengar kabar-kabar katanya pertengahan Mei. Pertengahan Mei. Ke India atau ke Jakarta dulu? Ke Jakarta dulu, TC-nya 6 bulan di sana. Wah, ya ampun, ini semoga yang terbaik ya untuk Mas Amin, Rilus. amin, amin. Lancar-lancar training centernya, TC-nya di sana, biar nanti bisa mendapatkan hasil terbaik juga waktunya Piala Asia. Siap, amin. Oke deh. Nah, ini buat teman-teman JNE juga Firda mau kasih ingat kamu lagi soal menjadi member JLC. Kalau kamu sekarang daftar, buruan makanya cepetan. Nanti kamu bisa auto dapat poin 10 seharga Rp300.000. Nah, kalau kamu udah ngumpulin poin-poinnya, bisa kamu tukerin ke produk elektronik, bisa kamu tukerin juga sama
bersama voucher belanja, bahkan juga tiket liburan. Makanya kalau kata Firda sih cepetan ya daftar sebagai member JLC. Oke Mas Rilus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk hari ini udah meluangkan waktu sebagai Satria JNE, habis itu sebagai konten kreator dan juga atlet sepak bola Amputi Surabaya. Doa yang terbaik ya Mas untuk Mas Rilus yang di sini mau TC. Amin. Lancar-lancar nanti dapat prestasi terbaik di India, bahkan juga bisa lolos kualifikasi Piala Dunia. Siap, amin. Lancar-lancar juga sebagai kurirnya, kita bisa connecting happiness di seluruh Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi ya Mas Rilus. Dan juga untuk teman-teman JNE dimanapun kamu berada, jangan lupa juga untuk terus follow dan subscribe semua sosial media kita JNE supaya kamu nggak ketinggalan info terbaru maupun untold story lainnya. Jangan lupa juga follow media sosial dari Mas Rilus, apa Mas? Untuk Instagramnya @rilusiko, untuk di TikToknya @kurir_disabilitas. Oke deh, terima kasih banyak Mas Rilus dan terima kasih juga untuk teman-teman JNE. Akhirnya Firda Brilianti pamit, sampai ketemu lagi di JNE Untold Story, JNE punya cerita lainnya. See you. Mari kita bersama-sama menantang diri untuk melihat di luar batas normal. Mari kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan terus connecting happiness dalam setiap langkah kita. Di JNE, kami percaya bahwa setiap orang memiliki potensinya masing-masing dan dapat berkembang tanpa batasan apapun. Untuk itu, kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dan berkarya bersama kami. Melalui program Expressbility, saat ini kami memiliki 2 karyawan penyandang disabilitas. Kedepannya, kami akan membuka kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di JNE. JNE Connecting Happiness.